Yang kami hormati Bapak Ketua PDIAI Sulsel, Apoteker Andi Alfian, SSI, MSI. Yang kami hormati Bapak Sekretaris PDIAI Sulsel, Bapak Apoteker Aminullah, para pengurus PDIAI Sulsel yang sempat hadir di Sekretariat PDIAI Sulsel maupun yang berada di ruangan Zoom, para pengurus PCIAI se-Sulawesi Selatan, sejawat apoteker se-Sulawesi Selatan, para peserta dari daerah dan wilayah lainnya yang berkesempatan ikut di acara pelatihan public speaking apoteker pada hari ini. Izinkan kami melaporkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan, terkhusus teman-teman dari bidang penjaminan mutu, digitalisasi, dan branding apoteker. Kegiatan ini terbuka untuk semua apoteker, tidak hanya untuk apoteker Sulsel tentunya. Insya Allah pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan berkomitmen untuk banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya free, gratis, dan tetap ber-SKP. Kami pribadi ingat betul pesan Ketua PDIAI Sulawesi Selatan dan juga Bapak Sekretaris PDIAI Sulawesi Selatan untuk senantiasa memberikan pelayanan kepada anggota yang friendly, responsif, dan juga tanpa diskriminasi. Hal lainnya juga adalah untuk peningkatan kapasitas, branding, dan juga penjaminan mutu sejawat apoteker, maka diperlukan banyaknya kolaborasi antar pihak yang melibatkan lintas sektoral. Untuk itu, kami dari pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan senantiasa mengusung jargon apoteker siap bersinergi. Kali ini, di kesempatan yang berbahagia ini, di musim hujan, berkah turun dari langit, semoga menjadi keberkahan juga untuk kita semua, sejawat apoteker di Indonesia dimanapun saja berada. Dengan bangga kami menghadirkan seorang trainer, fasilitator, coach, mentor, konsultan, dan asesor nasional dan multinasional, Kakak Apoteker Yeni Ramli. Pada kesempatan kali ini, pelatihan public speaking tentu kita semua tahu bahwa keterampilan dan skill ini tentu sangat penting bagi kita sejawat apoteker untuk bagaimana bisa menyampaikan ide, gagasan, dan opini dalam membangun relationship dengan sejawat maupun lintas profesi lainnya. Akhirnya, secara pribadi dan juga teman-teman dari kepanitiaan dan pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan mengucapkan selamat mengikuti pelatihan. Kurang lebih dari pelaksanaan kegiatan pelatihan hari ini, kami menyampaikan permohonan maaf dan ucapan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan ini berjalan sukses dan lancar insya Allah. Demikian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas laporan dari Bapak Ketua Panitia. Kami lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu sambutan oleh Ketua PDIAI Sulsel, Bapak Apoteker Andi Alfian, disilahkan. Baik, terima kasih Saudari Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Yang terhormat luar biasa pagi hari ini. Tadi di perjalanan saya sudah sempat membuka-buka ya materi dari sejawat apoteker Yeni Ramli, dan saya pikir banyak hal baru, banyak harapan yang barangkali kita berharap bahwa kegiatan ini akan memberi manfaat yang sangat baik bagi kita semua. Yang juga saya hormati teman-teman di Dewas yang mungkin sempat hadir, Majelis Etik PD Sulsel yang sempat hadir, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, seluruh jajaran pengurus daerah yang juga kami hormati, serta teman-teman dari pengurus cabang yang mungkin sudah bergabung, dan yang saya banggakan seluruh peserta apoteker dari Sulawesi Selatan yang meluangkan waktu untuk secara bersama-sama kita mengikuti kegiatan pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, sudah dilaporkan tadi oleh Ketua Panitia bahwa memang kegiatan ini diinisiasi oleh PD Sulawesi Selatan sebagaimana janji kami kemarin bahwa kita ingin memberikan pelayanan, memberikan kegiatan-kegiatan yang bernilai SKP, bernilai pembelajaran, bernilai pengabdian kepada anggota dengan meminimalkan biaya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa teman-teman ini kan sudah melakukan kewajiban pembayaran iuran dan seterusnya, dan sebagai pengurus kami juga ingin mengapresiasi daripada kerjasama teman-teman dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang memang hanya dibiayai oleh pengurus daerah. Sejawat apoteker yang kami hormati, terkait dengan pentingnya komunikasi, saya kira komunikasi ini, komunikasi efektif adalah salah satu dari 6 area kompetensi apoteker Indonesia yang sudah diputuskan kemarin melalui SK Menteri Kesehatan. Di sana dikatakan bahwa efektif itu adalah salah satu kompetensi yang memang harus dimiliki oleh seorang. Kami berharap dengan kegiatan ini kemampuan komunikasi secara efektif itu bisa ditingkatkan. Dihubungkan juga dengan Global Competency Framework dari seorang apoteker, bahwa memang saat ini setidaknya ada 4 fokus area kompetensi, dan salah satunya adalah yang terkait dengan public health. Terkait dengan public health ini, salah satu yang dibutuhkan adalah misalnya bagaimana seorang apoteker mempunyai peran di dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat promotif, preventif. Dan komunikasi publik ini adalah salah satu yang saya kira akan sangat menunjang pekerjaan kita, misalnya ketika kita ingin terlibat secara aktif pada kegiatan-kegiatan yang bersifat promotif, penyuluhan, misalnya penyuluhan pada kelompok masyarakat, penyuluhan kepada tenaga kesehatan yang lain, atau komunikasi publik yang lainnya. Alasan berikutnya adalah bahwa sampai saat ini terus terang kami melihat bahwa masih sangat sedikit pembicara-pembicara yang berkualifikasi nasional yang berasal dari apoteker-apoteker yang ada di Sulawesi Selatan. Mungkin ada 1-2 sejawat-sejawat kita yang berasal dari perguruan tinggi, tetapi tentunya kita juga berharap ke depan bahwa area-area pekerjaan misalnya di rumah sakit, dari puskesmas, atau mungkin dari industri, pedagang besar farmasi, maupun dari birokrasi dan lain-lain, kita juga berharap bahwa ke depan akan lahir pembicara-pembicara kualifikasi nasional yang berasal dari apoteker di Sulawesi Selatan. Makanya kami berharap bahwa kegiatan
pelatihan public speaking ini mungkin tidak hanya sekali ini, tetapi mungkin nanti ke depan kita berharap mudah-mudahan dengan sumber daya organisasi, kegiatan ini kita bisa tindak lanjuti, kita bisa tambahkan lagi ke depan dengan pengayaan-pengayaan, sehingga kemudian akhir periode kepengurusan kami, insya Allah kami berharap minimal itu nantinya ada 5 orang apoteker bisa menjalani kualifikasi yang baik ya. Jadi itu sebenarnya target kita juga supaya kita mengangkat teman-teman, memberi pengetahuan kepada teman-teman untuk kemudian kita bisa mengisi, kita mampu mengisi kebutuhan-kebutuhan terhadap kemampuan yang dibutuhkan oleh narasumber untuk menjadi pembicara-pembicara nasional. Saya kira terkait dengan komunikasi ini ya, jadi komunikasi kan pada prinsipnya adalah bisa dikatakan berhasil apabila sudah ada kesamaan persepsi antara komunikator dengan komunikan. Di dalamnya ada metode komunikasi, kemudian ada peralatan komunikasi, ada pesan yang disampaikan, dan saya kira terkait dengan komunikasi publik itu berbeda dengan komunikasi personal yang sehari-hari kita lakukan. Pada yang terutama menjadi pokok atau sumber penentu keberhasilan dari komunikasi itu adalah ada pada narasumbernya. Nah, jadi pembicara menjadi pokok yang kemudian ini akan sangat menentukan sejauh mana komunikasi itu bisa dikatakan berhasil atau tidak. Dalam hal itulah maka memberikan dasar-dasar komunikasi publik, memberikan tips-tips yang diperlukan untuk kemudian komunikasi publik itu bisa berhasil. Saya kira ini butuh keahlian, butuh pengalaman-pengalaman, latihan-latihan, dan kita berharap bahwa narasumber kita sejawat apoteker Nirambi itu akan bisa memberikannya kepada kita semua. Saya kira itu barangkali sambutan dari saya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bisa diikuti dengan baik oleh seluruh peserta, mendapatkan manfaat kepada sejawat kita apoteker Nirambi. Semoga kegiatan ini di samping bisa berbagi ilmu, kita juga berharap mudah-mudahan ini bisa bernilai pahala kebaikan buat narasumber kita. Saya kira itu barangkali demikian dari saya, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas restu Bapak Ibu sekalian, maka kegiatan pelatihan public speaking PD IAI Sulawesi Selatan pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Ketua PDIAI Sulsel atas sambutan sekaligus membuka acara kita hari ini. Sebelum kita melangkah ke agenda berikutnya, kami ada beberapa penyampaian yang ingin disampaikan, yaitu dimohonkan kepada para peserta selama acara pelatihan berlangsung agar mengaktifkan kamera, kemudian menonaktifkan audio agar acara kita bisa berjalan dengan lancar. Dan sebagai bentuk apresiasi untuk acara kita hari ini, kami mengajak Bapak Ibu peserta pelatihan untuk like dan subscribe pada video akun YouTube PDIAI Sulsel, yaitu Apoteker Sulsel. Jadi saat ini subscriber di akun YouTube Apoteker Sulsel sudah mencapai 106 subscriber dengan 17 video yang telah diupload oleh pengurus. Kemudian kita masuk ke agenda yang telah kita tunggu, yaitu pelatihan public speaking PDIAI Sulsel. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae narasumber kita hari ini.
Sudah ditampilkan. Baik, sambil menunggu slide-nya ditampilkan, saya memperkenalkan beliau. Baik, karena slide, oke, ya, bisa. Luar biasa background narasumber kita hari ini dengan nama Yeni Ramli sebagai Education Certification Manager of Insight Indonesia, KPI and Quality Improvement Specialist, Performance Improvement Coach, dan Kompetensi Assessor dengan beberapa background, diantaranya Core Expertise KPI and Quality Improvement, Training, Facilitating, Coaching, and Mentoring, and Competency Assessment. Beliau juga lulusan S1 Farmasi dari jurusan Farmasi Fakultas MIPA, Universitas Hasanuddin, dan lulusan pendidikan profesi apoteker dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau bekerja 20 tahun pengalaman di perusahaan nasional dan multinasional, 10 tahun sebagai profesional dan 10 tahun sebagai konsultan. Beliau juga pernah bekerja sebagai manajer instalasi farmasi di Rumah Sakit PT Inco pada tahun 2002 sampai 2012, sebagai GM SDM dan Administrasi PT Jasa Sertifikasi Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara tahun 2012 sampai 2015, konsultan Supply Chain Management untuk Kementerian Kesehatan RI, organisasi internasional non-pemerintah, perusahaan nasional dan multinasional pada tahun 2012 sampai 2019 dengan lebih dari 300 jam training, facilitating, coaching, mentoring, consulting, dan assessing. Demikian pembacaan background beliau. Dan selanjutnya dengan beberapa sertifikat sertifikat yang telah dicapai oleh beliau, yaitu Certified Trainer from Ministry of Health RI, Certified Professional Coach from ICF Loop Institute of Coaching, Certified Facilitator from Insights Synergy Talenta, Certified Key Performance Indicator and Performance Management Professional, Certified Clinical Pharmacist Professional from Marian Hospital Surabaya, Certified Competency Assessor from BNSP RI, Certified Slide Painting from ASL Consulting, Certified Voice and Gesture Optimizing from Fitria Artakusuma Consulting, Certified Human Capital General Manager from BNSP RI. Oke, demi menyingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri kita hari ini, Ibu Yeni Ramli, apoteker. Disilahkan. Terima kasih. Kembali diingatkan para peserta untuk mengaktifkan kamera. Kami infokan bahwa acara akan break sekitar 5 menit untuk persiapan teknis. 5 menit kemudian akan kita lanjutkan.